Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 bangunan beserta isinya di Jalan Yosudarso, Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, sumber api berasal dari gedung papan bunga yang kemudian menjalar ke bangunan lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan 14 unit armada serta 60 petugas. Akibat peristiwa ini, 3 bangunan ludes dilalap api. Setelah 2 jam, api berhasil ditaklukkan petugas damkar. Di awalnya ini sudah keluar asap, terus cepat besar. Terus dari sini udah asapnya udah ke atas sudah. Udah tiba-tiba udah besar lah ya? Iya, tiba-tiba udah besar karena dia kecampur angin, ketiup angin dia. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Meledak. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Perdamaian Koja, Jakarta Utara. 6 bangunan yang terdiri dari 1 rumah, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas dilalap api. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Percikan api kemudian mengenai bahan yang mudah terbakar. 16 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala sempitnya akses menuju lokasi. Asal muasal daripada apinya itu dari bangunan bagian tengah. Itu tetangganya mendengar ada semacam api yang dari bagian atas itu jatuh menimpa mungkin ke bagian kayunya, sehingga ada suatu penyalaan yang langsung cukup besar dan tetangganya langsung mengungsi, langsung melapor pada warga yang lainnya, sehingga langsung yang warga inisiatif datang ke pos Madam Lagua. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah mencapai 24 kapal. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Lab4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada 1 kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ, sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan, dan juga upaya untuk pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebuah penitipan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 28 motor hangus menyisakan rangka mesin. Parkiran motor Jarum, Bulung, bisa gitu. Alhamdulillah.
iso separuh iso ketulung. Peristiwa kebakaran di tempat penitipan kendaraan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Bulung Kudus, Jawa Tengah terjadi hari ini. Dari total 150 motor milik buruh pabrik rokok yang diparkirkan di tempat tersebut, 28 diantaranya hangus menyisakan rangka mesinnya. Api diduga muncul dari salah satu motor yang korslet dan membakar puluhan motor lain yang diparkir berhimpitan. Rumah dan motor ya Pak? Rumah dan motor. Kejadiannya ada satu motor yang udah korsleting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara satu motor dengan motor yang lain itu. Di korsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Petugas damkar bersama masyarakat berupaya memadamkan api, di mana kerugian ditaksir mencapai 430 juta ribu rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Seorang kakek di Tambora, Jakarta Barat terpaksa dievakuasi tim rescue damkar ke rumah sakit karena tak mampu berdiri. Evakuasi sempat terkendala tangga rumah yang sempit dan curam. Awas lumayan nih. Itu turunin ke bawah. Beginilah proses evakuasi seorang kakek dari lantai 4 sebuah rumah di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta Barat. Caimun, 67 tahun, mengalami sakit pinggang dan tak mampu berdiri sehingga terpaksa dievakuasi tim rescue damkar. Pelan-pelan, satu tangga. Angkat Bang Ali, awas lu Bang Alinya. Menggunakan tandu dan tali, Caimun dibawa ke lantai dasar. Terkendala tangga yang sempit dan curam, evakuasi baru berhasil 1 jam kemudian. Kita menggunakan tandu, ada beberapa tandu karena kalau tandu basket susah karena perungan. Jadi kita pakai tandu yang sodok, tinggal orangnya, pasiennya dimiringkan, kita tandu sodok, langsung kita ikat tali temali, silang supaya aman. Khawatirnya merosot karena memang menuruni tangga, jadi kita perlu kehati-hatian dan kita pastikan pasien selamat sampai di ambulan gitu. Sang kakek langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Cimahi memeriksa sejumlah saksi terkait bocornya truk pengangkut cairan kimia tercecer di Jalan Padalarang, Purwakarta. Sopir truk kimia tersebut kini diwajib lapor. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan telah memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi, dalam waktu dekat polisi akan memanggil saksi ahli termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini. Polisi juga menyebut saat ini tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir, ya, kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun statusnya masih saksi. Mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah warga memilih menggunakan kereta api untuk berpergian ke sejumlah lokasi. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, para penumpang terpantau kembali berdatangan. Dalam 24 jam terakhir tercatat ada 24.439 penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen yang akan berangkat ke sejumlah lokasi favorit. Di antaranya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Warga memilih moda transportasi kereta karena nyaman untuk perjalanan jauh. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Steven di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, halo, selamat pagi Steven. Bagaimana kondisi penumpang di stasiun Pasar Senen pagi ini?
Ya baik, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Untuk situasi di Stasiun Pasar Senen Minggu pagi ini atau 3 hari menjelang pergantian tahun begitu masih terlihat ramai begitu didatangin oleh calon penumpang kereta api jarak jauh. Seperti terlihat kondisi di pintu keberangkatan yang berada di belakang saya, yang mulai dipadati oleh sekitar ratusan calon penumpang yang akan hendak menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Yogyakarta, Solo, Semarang hingga Surabaya dan juga Malang. Untuk keberangkatan pagi ini sendiri, keberangkatan pertama yaitu kereta Notis Nataru yang kemungkinan nanti akan berangkat pada sekitar pukul 4:55, kemudian disusul oleh kereta api Kertajaya Tambahan yang akan berangkat pada pukul 5 pagi atau lewat sekian. Untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen sendiri selama periode Nataru 2024-2025 dari data yang diberikan oleh Humas PT KAI Daob 1 Jakarta pada periode 19 Desember hingga 28 Desember atau Sabtu kemarin telah tercatat sekitar 528.000 tiket kereta api yang telah terjual. Dan untuk hari ini sendiri kemungkinan jumlahnya nanti akan mulai mengalami penurunan dibandingkan pada hari-hari sebelumnya yang merupakan memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk puncak keberangkatan sendiri menurut Humas PT KAI Daob 1 telah terjadi pada 24 Desember atau 1 hari sebelum Natal yang lalu dengan keberangkatan tertinggi pada 2 stasiun yaitu stasiun kereta api Pasar Senen dan juga stasiun kereta api Gambir. Untuk hari ini sendiri prediksi belum dapat diketahui berapa banyaknya jumlah penumpang yang untuk melalui stasiun kereta api Pasar Senen ini karena penjualan tiket kereta api menurut Humas Daob 1 Jakarta masih terus dibuka ataupun dijual menjelang jam keberangkatan kereta api selama persediaan tiket itu masih tersedia. Demikian Galuh. Baik, Steven, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni dari Pospol Taman Safari Bogor, Simpang Dago Bandung, kawasan Malioboro Yogyakarta, dan Simpang 4 Tohpati Bali. Ya, dapat dilihat di layar kaca di bagian kiri adalah Cibitung, kilometer 24 1.600 Cibitung Bekasi. Dan dapat dilihat bahwa di kedua sisi tampak lengang, jalan tersebut tampak lengang. Kemudian gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah Terminal Tirtonadi Solo, yang mana wilayah tersebut juga tampak lengang baik di kedua sisi sehingga tidak terlihat adanya kepadatan tertentu dari kendaraan yang melaju dari kedua arah. Sementara gambar di kiri bawah adalah kawasan Taman Safari Bogor dan juga tampak lengang, tidak ada kepadatan atau tidak ada kendaraan yang melebihi kapasitas dan terlihat lancar-lancar saja pemirsa. Selanjutnya adalah gambar di kanan bawah televisi Anda adalah Bundaran Cibiru, Bandung. Hanya ada sekitar 1-2 kali kendaraan yang melintas dan juga tidak ada kepadatan tertentu baik di kedua arah. Pemirsa, jelang tahun baru, pemerintah daerah Papua Tengah memastikan harga kebutuhan pokok stabil. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penambahan stok komoditas pangan hingga subsidi harga. Menjelang tahun baru 2025, penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik melakukan monitoring harga pangan di Pasar Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Monitoring ini dilakukan guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan yakni tomat Rp20.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 per kilogram,
dan cabai keriting Rp30.000 per kilogram. Bawang merah 55, bawang putih 55. Itu lombok sama tomat sih yang naik. Itu 70. Cuman kalau harga lombok kan naik turun memang. Naiknya harga seperti stok tomat yang berkurang akibat curah hujan tinggi. Namun pemerintah telah mendatangkan pasokan tambahan dari luar daerah sebanyak 5 hingga 10 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khusus untuk cabai, pemerintah sedang mencari solusi atas kekurangan stok yang terjadi. Harga cabai akan disubsidi agar tidak melebihi Rp50.000 per kilogram. Tadi kita sudah sampaikan ke Satgas, yang selisihnya ini nanti kita akan subsidi sehingga tetap harganya stabil di tingkat konsumen, dan perayaan Natal atau Tahun Baru yang sedang berjalan ini juga semua bisa merasakan apa yang sewajarnya bisa dirasakan. Sementara itu harga daging sapi akan dinormalkan dari Rp180.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Pemerintah juga akan menggelar rapat dengan pihak swasta dan petani untuk mencari akar permasalahan tingginya harga di pasar. Pemerintah daerah akan menindak tegas oknum yang terbukti memainkan harga dan merugikan masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peninjauan langsung di Terminal Pertamina Nabire. Kunjungan ini guna memastikan kesiapan distribusi dan kelancaran pasokan BBM untuk wilayah Provinsi Papua Tengah selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Kadisnaker Trans SDM Papua Tengah mengatakan stok BBM saat ini sangat mencukupi dan dipastikan ketersediaan BBM di wilayah Papua Tengah dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan melakukan pembelian BBM berlebihan. Pihaknya memastikan distribusi BBM ke beberapa kabupaten berjalan aman dan lancar. Perharinya dari hari-hari sebelum Nataru gitu. Jadi persiapannya memang lonjakan permintaan itu sudah sudah diantisipasi oleh teman-teman di tim Pertamina sendiri gitu. Terus ditambah lagi dari hasil paparan tadi bahwa nanti ada penambahan kapal ya, penambahan kapal di tanggal 29 dan 31 itu menunjukkan bahwa stok yang ada saja itu sudah sampai habis tahun baru. Jadi tambah nanti lagi kapal masuk, jadi memang posisi kita untuk kebutuhan BBM di Papua Tengah gitu. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali meletus dan menyebabkan hujan abu vulkanik. Warga berjarak 5 km dari pusat erupsi diminta waspada banjir lahar dingin. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali terjadi pada tanggal 28 Desember 2024 pukul 13.47 waktu Indonesia Tengah. Erupsi terjadi dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak atau 3.084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi kurang lebih 14 menit 43 detik. Ke arah kita mau. Erupsi. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan sektoral barat daya timur laut sejauh 6 km.
Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diharap mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hoking Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang berada di kaki gunung pun diminta selalu waspada akan terjadinya erupsi yang disertai gemuruh dan hujan abu vulkanik. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.